Happy people, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Papa Hafi. Hari ini hari merpati pos mandi ya. Jadi habis ngawang, nanti mereka nggak langsung masuk ke kandang, mereka nggak langsung nge-trap. Nanti mereka biar di luar dulu buat mandi, main air. Kalau aku sih cukup 1 minggu 1 kali ya, biar refresh aja, biar seger, terus juga biar bulu-bulunya terawat. Aku pakai produk Versailles lagi. Oke, aku siap-siap dulu ya. Jadi biar begitu mereka selesai ngawang langsung bisa mandi atau main air. Oke, jadi aku pakai ini ya, Ideal Bath Salt. Ini yang 1 kilo. Ini yang kalau mau yang ekonomis bisa yang kecil ini 50 gram. Kita dapat spoonnya juga, sendoknya juga. Oke, jadi aku nggak pakai takaran apa-apa ya. Pokoknya ember kecil ini itu airnya separuh aja. Terus bath saltnya aku pakai 10 sendok takar ini ya. Jadi untuk setengah air ember kecil ini aku pakai 10 sendok takar. Kalau udah rata, aku pakai ini tempat mandinya ya, ukurannya 60 kali 40, cukup lah ya, agak rebutan tapi cukup lah. Mumpung lagi pada santai, habis main air, terus lagi pada berjemur, aku coba sharing sesuatu ke kalian tentang metode breeding yang aku pakai, yang sering aku pakai. Jadi aku tahu metode breeding ini itu dari tahun 2020 ya. Begitu aku tahu, aku langsung suka sama metode breeding ini. Aku rasa menarik lah, ini metode breeding yang menarik, dan mungkin metode ini bukan metode breeding yang baru ya. Jadi mungkin juga udah banyak yang tahu, tapi masih sedikit yang mau coba untuk diterapkan di kandangnya. Dan aku kebetulan salah satu yang tertarik banget karena aku lihat, wah ini cocok ini, karena waktu itu persiapan mepet ya, dan udah pengen banget harus ikut lomba tahun itu. Jadi aku pakai metode breeding ini. Aku dapat metode breeding ini dari Agercam ya. Jadi aku lihat salah satu video YouTube-nya Agercam dan mereka pakai metode breeding ini. Ya aku langsung suka aja. Tapi aku nggak tahu ya origin metode breeding ini tuh
apa dari Angercam sendiri atau Angercam juga adaptasi dari yang lain, aku nggak tahu. Cuman waktu itu kebetulan aku lihatnya dari Angercam. Jadi waktu itu ada video YouTube-nya. Jadi aku punya dasar ya, aku punya data, aku nggak asal sharing ke kalian, aku nggak asal eksperimen sendiri, enggak, tapi aku adaptasi dari Angercam. Dan karena aku berhasil, bisa jalan dan efektif juga, makanya aku berani sharing ke kalian. Ya semoga di kandang kalian juga bisa efektif sama seperti di kandang aku. Jadi metode breeding ini itu intinya breeding dengan satu jantan ya, menggunakan beberapa betina, tapi dalam satu siklus yang bersamaan gitu. Jadi misalkan aku punya satu jantan ya, punya 3 betina. Satu jantan ini kalau aku harus jodohkan dengan masing-masing betina, kan paling nggak butuh waktu sekitar ya taruhlah satu betina 1 bulan lah ya. Jadi kan aku butuh proses breeding itu 3 bulan, lama lah. Lebih ke memaksimalkan proses breeding supaya lebih efisien, lebih efektif ya. Jadi di metode ini kita pakai satu jantan dengan beberapa betina. Jadi misalkan satu jantan 3 betina atau 4 betina, 5 betina ya, itu terserah kalian. Jadi intinya dari satu jantan dan beberapa betina ini kita bisa mendapatkan proses breeding yang lebih efisien, lebih efektif, lebih cepat juga, dan hasilnya bagus. Bagus dalam artian setiap betina bisa bertelur ya, bukan bagus terus anaknya bisa jadi juara, enggak. Jadi bagus dalam artian setiap betinanya bisa bertelur sepasang-sepasang dan sampai menetas, sampai tumbuh jadi merpati yang siap untuk ikut lomba. Seger-seger udah pada kering, kita biarin masuk kandang dulu ya, sekalian sarapan pagi. Bagus kan ya, tertib semua, giliran makan masuk semua, ngetrap semua. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ya basicnya seperti itu. Metode breeding ini memberikan kesempatan buat kita untuk bisa mempercepat masa breeding ya, dengan hanya satu jantan dan beberapa betina yang dipakai. Nggak usah lama-lama ya, aku kasih contoh aja gimana penerapannya ya, gimana aplikasinya, gimana pengerjaannya, gimana eksekusinya ya, supaya kalian juga bisa coba di kandang kalian sendiri. Di atas ini jantan Fantasi 172, di bawahnya ini udah ada beberapa betina ya. Jadi langkah pertama ya, pastikan kondisi jantannya siap, tidak dalam kondisi mabung ya, tidak dalam kondisi baru saja menggunakan obat cacing atau obat kutu ya, karena aku belajar ternyata obat kutu dan obat cacing itu kalau diberikan ke indukan
terus nggak lama setelah kita berikan itu indukan breeding, kita breeding ya, jodoh, terus kemudian bertelur, itu ternyata nggak baik buat fisik calon piye ini. Jadi usahakan kalau kalian mau breeding ya, indukan itu jangan dikasih obat kutu, jangan dikasih obat cacing ya. Jadi aku tahunya dari Pak Arul ya, dari Pak Arulman. Nanti piyiknya itu ya pertumbuhannya jadi lambat, kecil, kurus, sehat, sebenarnya sehat, cuman pertumbuhannya jadi lambat. Oke, kita lanjut ya. Di bawah ini udah ada beberapa betina ya. Sederhananya kita ambil satu betina ini ada, ini line Diego, ini dari Pak Chris ya, aku adopnya dari Pak Yuda, tapi ini ada line Diego sama impor ini ya. Jadi kita ambil satu betina, kita pastikan juga betinanya kondisinya siap breeding ya, sehat, ya intinya keduanya lah, jantan sama betina harus siap breeding. Terus kita masukin ke kandang jantan, biarkan mereka beradaptasi selama beberapa hari ya kan. Kita lihat Fantasi udah mulai bereaksi. Jadi proses ini nggak usah lama-lama lah ya, 1 hari 1 kali aja, ya paling cuma 1 jam. Jadi betina masuk ke kandang jantan 1 hari 1 kali selama 1 jam. Nanti biar mereka bangun koneksi dulu ya. Syukur-syukur kalau misalkan pada saat hari pertama itu mereka udah bisa langsung kawin. Tapi tetap nanti kita ulangi. Jadi setelah 1 jam kita cabut betinanya ya. Habis itu betinanya kita balikin ke kandangnya sendiri. Terus begitu diulangi sampai ya mereka kawin ya, jantan sama betina ini kawin. Setelahnya kalau udah terpantau kawin, kita tinggal nunggu aja nih. Ini harusnya betina kandangnya sendiri juga ya, jadi sama seperti jantannya. Cuman ini karena kandang breeding kan di rumah satunya, ini untuk contoh aja. Jadi harusnya betinanya kandang sendiri juga, jadi satu kandang satu betina. Kita pantau sampai si betina ini bertelur. Kalau udah bertelur, kita siap untuk melanjutkan ke betina selanjutnya. Misalkan ini tadi betina A ya. Betina A setelah 5 kali pertemuan dengan jantan, di hari ke-6 misalkan dia bertelur, langsung kita persiapkan betina B. Nah, si jantan kita istirahatkan dulu sekitar ya 4 atau 7 hari lah. Kita istirahatkan sampai kondisi maksimal lagi, baru begitu siap betina B ini kita masukin lagi ke kandang jantan. Terus begitu 1 hari 1 jam, 1 jam tarik, besoknya ulangi lagi 1 jam tarik, 1 jam tarik, besoknya ulangi lagi sampai terpantau betina B bertelur di kandangnya sendiri. Nah, ulangi lagi proses itu. Istirahatkan jantan 1 minggu, persiapkan betina C. Nanti setelah 1 minggu masukkan betina C. Ulangi terus prosesnya ya. Nanti ya sampai seberapa betina kamu mau explore ke si jantan. Nah, yang aku suka dari metode ini itu adalah kita nggak buang-buang waktu ya. Jadi misalkan dari 1 jantan dan 3 betina itu 1 bulan kita bisa produksi 6 piyik ya. Bayangkan lebih cepat ya, daripada harus sepasang-sepasang mandiri ya. Harus butuh 3 bulan. Ini 1 bulan aja kita udah dapat 6 piyik ya kan. Jadi menurutku efektif di situ. Aku suka. Terus yang kedua adalah ini bisa mempercepat
seleksi kita gitu loh. Jadi di sini aku pakai indukan yang memang darahnya jelas ya. Jadi udah pernah ikut lomba atau bahkan mungkin bisa juara ya, atau dari darah-darah yang bagus ya. Aku pilih indukan-indukan ini memang khusus. Jadi betinanya juga aku pilih khusus ya. Bukan betina asal-asal, jantannya juga aku pilih khusus. Jadi proses seleksi kita itu lebih cepat gitu, ya kan? Satu jantan dengan 3 betina dari darah yang bagus, dari keturunan yang bagus, itu semua bisa kita lombakan piyiknya gitu loh. Hajar terus aja, karena apa? Karena kita udah yakin gitu, piyik ini dari darah yang bagus. Buat apa ditunda-tunda ya? Hajar, ikut lomba. Jadi kan lebih efektif seperti itu. Jadi ya mungkin persiapannya lebih ke materi indukannya ya. Seenggaknya kalian harus persiapkan materi indukan yang bagus ya. Karena ini proses breeding ini begitu menetas, piyik tumbuh, siap, langsung dilombakan. Kalau yang lain mungkin senang dengan babuan, sementara babuan, kalau kita nyiapkan babuan berarti kita harus nyiapkan kandang ekstra lagi ya. Kalau pakai metode ini ya kandangnya sejumlah betina dan jantan yang kita punya aja. Jadi begitu, jadi misalkan jantan, kita punya indukan jantan 3 ya, butuh ya, kalau mau pakai kandangnya seperti ini berarti butuh kandang jantan 3. Kalau betinanya kita punya 6 atau misalkan 10 ya berarti 10. Berarti kita punya kandang 13. Dan semua produktif. Semua produksi aktif. Dan semua yang dihasilkan dari kandang itu bisa ikut lomba, bisa kita seleksi. Jadi ya menurutku metode yang sangat bermanfaat dan cepat. Makanya aku spill ke kalian di vlog ini itu metode breeding super cepat, karena emang super cepat dan ya nggak terlalu mubazir. Oke, jadi seperti itu ya penjelasan tentang metode breeding yang aku pakai, yang sering aku pakai selama ini. Jadi ya mudah-mudahan bisa kalian tangkap ya penjelasannya. Memang agak ribet, cuman mudah-mudahan bisa kalian terima. Dan kalau memang kalian susah paham dengan apa yang aku jelaskan, kalian bisa lihat videonya dari Ejercam langsung ya. Mungkin lebih sederhana meskipun bahasanya nggak pakai bahasa Indonesia, tapi mungkin penjelasannya bisa lebih sederhana karena simulasinya jelas ya. Kalau di videonya Ejercam itu simulasinya jelas. Jadi ya kalau kalian suka, kalian bisa coba dan mudah-mudahan berhasil di kandang kalian, jalan di kandang kalian, efektif di kandang kalian, menjadikan kandang kalian lebih produktif dengan piyik-piyik atau materi-materi yang benar-benar siap diseleksi. Oke, happy people, gitu dulu aja ya vlog kali ini. Semoga bermanfaat dan like video ini, share video ini kalau kalian suka, komen di bawah kalau kalian ada pertanyaan apapun tentang video ini atau tentang yang lain yang bisa aku jawab, aku pasti jawab. Jangan lupa juga subscribe dan klik tombolnya supaya kalian nggak ketinggalan setiap kali aku upload video-video terbaru. Ya, cukup untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di vlog Papa Alfi selanjutnya. Bye-bye. Arnold Paalman, I'm a love manager for the breeding pigeons of the Ejercam family in Brummen. And Falco asked me to tell you guys something about the way we breed with our best breeders. And it's a special way because we have a lot of really good breeding birds, breeding cocks, which we want to breed as many as possible youngsters. For breeding this much youngsters, we made a special way of breeding with these birds
we breed with several different hens. So we want to breed up to 40 or 50 youngsters in a year from one breeding cock. And after 4 or 5 days, we're going to pair them up with our good breeding cocks. Then they will make love with their good cocks, and after that, within a few days, they will start to lay eggs, fertilized by these top cocks. So now we're in the loft of Olympic Leo, Olympiad pigeon for Wolfgang Rupa in Germany. Now we're going to pair him up with his own daughter, so an inbred pairing. And now I'm going to release the hens so they can make love to each other.